Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya lah sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita panjatkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang. Sebelum memulai acara, perkenankan saya Salmi Anjur dengan acronym 055 selaku MC pada pagi hari ini untuk membuka susunan acara, di mana acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi, acara ini berjalan dengan lancar. Kemudian acara kedua yaitu pembacaan puisi, di mana dibawakan oleh saudari Alvina dengan acronym 060. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berkesempatan untuk membacakan puisi yang berjudul Ibu. Ibu, 9 bulan lamanya kau mengandungku. Kau berjuang melahirkanku agar ku bisa melihat dunia. Ibu, terima kasih atas jasamu yang telah membesarkanku hingga ku menjadi anak berguna bagi nusa dan bangsa. Itulah tadi pembacaan puisi saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi pembacaan puisi pertama yang dibawakan oleh saudari Alvina. Kemudian pembacaan puisi kedua yang dibawakan oleh saudari Indah Nuraini Wahid dengan acronym 068. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Indah Nuraini Wahid akan membacakan puisi yang berjudul Alam. Alam nan indah dipandang, begitu sejuk menusuk jiwa, dihiasi cahaya matahari yang menyiram, diiringi alunan air yang mengalir. Oh alamku, ku sadari mengapa terjadi, terlalu cepat berubah. Hutan kehilangan pohonnya, air kehilangan kejerniannya, dan bukit kehilangan kehijauannya. Seolah manusia tak peduli akan alam ini. Wahai manusia, lestarikan alam ini, dan jagalah alam ini untuk anak cucumu nanti. Itulah pembacaan puisi dari saya. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan puisi yang dibawakan oleh saudari Indah Nuraini Wahid. Selanjutnya pembacaan pidato yang dibawakan oleh saudari Sam Ayu Made Chandrakirti dengan acronym 076. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, pidato yang akan saya bawakan hari ini berjudul Narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dan Om Swastiastu. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang cukup teduh ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat nikmat dan rahmat-Nya yang berupa kesehatan. Kita dapat berkumpul pada kesempatan ini
dalam rangka forum penerangan bahaya narkotika. Hadirin yang saya hormati, mengkonsumsi narkoba merupakan salah satu perbuatan yang dapat menimbulkan kejahatan dan sekaligus perbuatan setan. Mengkonsumsi narkoba juga merupakan salah satu perbuatan keji yang harus kita hindari agar selamat di dunia dan akhirat, sehingga tidak ada kejahatan apapun yang terjadi di lingkungan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, janganlah sekali-kali kita mencoba untuk mengkonsumsi narkoba, karena jika kita sudah mencobanya, maka kita akan merugi seumur hidup kita. Hidup kita akan terasa terbelenggu dan ketergantungan terhadap sesuatu yang malah akan merusak hidup kita. Maka dari itu, marilah para putra dan putri bangsa mulailah dari sekarang untuk menjauhi narkoba dan mulailah berlomba-lomba untuk meraih cita-cita yang tinggi agar kelak menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Hadirin yang saya hormati, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pidato kali ini. Jika ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dan Om Santi 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 Om. Itulah tadi pembacaan pidato yang dibawakan oleh Saudari Sang Ayumade Chandrakirti. Selanjutnya pembacaan pidato dibawakan oleh Saudari Ramla dengan ekronim 070. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita diberi rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang makna pendidikan dan pentingnya pendidikan bagi masa depan. Pendidikan merupakan proses belajar meningkatkan pengetahuan. Pendidikan bukan hanya proses mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik. Lebih dari itu, pendidikan bertujuan meningkatkan sumber daya manusia dan mencetak generasi bangsa yang cerdas. Pendidikan memegang peran penting di dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara, karena disinilah cita-cita dan masa depan generasi penerus bangsa diletakkan. Hadirin yang berbahagia, kita tahu pendidikan merupakan hal yang sangat penting, baik bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sayangnya, tidak semua orang berkesempatan untuk menggapai pendidikan hingga ke jenjang lebih tinggi. Karena keterbatasan ekonomi dan keterbatasan akses membuat pendidikan sangat sulit untuk didapatkan oleh saudara-saudara kita di wilayah lain, khususnya di daerah terpencil. Masih ingatkah Anda, ada sebagian kecil saudara kita di daerah lain yang harus menyeberang sungai, bertaruh nyawa demi bisa sampai di sekolah? Hal ini tentu membuat kita terharu akan semangat mereka demi menggapai cita-cita mereka. Di saat mereka ingin mendapatkan pendidikan yang baik, mereka terkendala akses menuju ke sekolah yang sulit dicapai. Oleh karena itu, bagi kita yang mendapatkan kemudahan untuk mencapai pendidikan, mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendidikan merupakan satu di antara cara untuk mencapai cita-cita. Anda bercita-cita ingin menjadi apa? Dokter, guru, polisi, presiden, dan sebagainya. Semua tidak tercapai tanpa pendidikan yang memadai. Pendidikan juga menjadi jalan termudah untuk memutus mata rantai kemiskinan.
Pendidikan yang cukup membuat orang lebih terdidik, lebih mudah mendapatkan informasi. Hadirin sekalian yang saya hormati, mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara maupun kehidupan pribadi, mari siapkan diri kita meraih pendidikan setinggi mungkin agar tercapai cita-cita yang diimpikan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan pidato yang dibawakan oleh Saudari Ramla. Kemudian pembacaan dongeng yang akan dibawakan oleh Saudari Harisma dengan ekor NIM 071. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisma. Di sini saya akan membawakan tentang dongeng bawang putih dan bawang merah. Pada dahulu kala, di sebuah desa yang asri, hiduplah seorang ayah dan anak perempuannya. Anak perempuan itu bernama Bawang Putih. Dia tidak hanya memiliki paras yang cantik, tetapi juga hati dan sikap yang sangat baik. Kehidupan Bawang Putih mulai berubah ketika ayahnya memutuskan untuk menikahi seorang wanita yang telah memiliki anak bernama Bawang Merah. Bawang Merah merupakan anak perempuan yang tidak sopan, gampang marah, dan selalu bersikap jahat kepada Bawang Putih. Begitu pula sang ibu tiri. Ia selalu bersikap pilih kasih dan lebih menyayangi Bawang Merah. Meskipun begitu, Bawang Putih tidak pernah membenci ibu dan saudara tirinya. Dia selalu bersikap baik dan mematuhi segala perintah mereka. Pada suatu hari, Bawang Putih menghadapi masalah besar karena ia menghanyutkan salah satu baju milik ibu tirinya ketika mencuci pakaian di pinggir sungai. Bawang Putih menyusuri setiap sisi sungai untuk menemukan keberadaan baju ibu tirinya itu. Bawang Putih takut jika ia tidak menemukannya, ibu tirinya pasti akan sangat marah. Pencarian tersebut berakhir ketika Bawang Putih menemukan seorang wanita tua yang berhasil menyelamatkan baju itu, sehingga tidak dapat hanyut bersama arus sungai. Namun, wanita tua itu memberikan syarat kepada Bawang Putih agar membantu pekerjaannya. Dengan senang hati, Bawang Putih membantu seluruh pekerjaan wanita tua itu. Bawang Putih berterima kasih karena wanita tua telah menyelamatkan baju milik ibu tirinya. Sebelum pulang ke rumah, Bawang Putih ditawari labu oleh wanita tua itu. Bawang Putih diharuskan untuk memilih di antara labu berukuran besar dan labu berukuran kecil. Tidak perlu berpikir lama, Bawang Putih memilih labu berukuran kecil. Sesampainya di rumah, alangkah terkejutnya Bawang Putih saat membelah buah labu pemberian wanita tua. Ternyata buah labu kecil itu berisikan emas dan perhiasan yang berkilau-kilau. Ibu tiri dan Bawang Merah itu terkejut melihat Bawang Putih bisa mendapatkan labu berisi emas dan perhiasan. Mereka menyuruh Bawang Putih untuk menceritakan cara ia mendapatkan labu ajaib itu. Pada keesokan harinya, Bawang Merah melakukan hal yang persis sama dengan cerita dari Bawang Putih. Akan tetapi, ketika ditawarkan labu oleh wanita tua, Bawang Merah lebih memilih berukuran besar. Di perjalanan pulang, Bawang Merah sangat bahagia. Dia membayangkan bahwa labu berukuran besar itu berisikan emas dan perhiasan yang jauh lebih banyak dari milik Bawang Putih. Ibu tiri menyambut dengan tidak kalah bahagia Bawang Merah yang telah sampai di rumah. Mereka berdua sangat bersemangat untuk membelah buah labu itu. Namun, selanjutnya hal yang tidak terduga terjadi. Bukan hanya berisi emas dan perhiasan yang lebih banyak, labu berukuran besar yang dipilih oleh Bawang Merah berisikan ular-ular yang sangat berbisa. Ibu tiri Bawang Merah berteriak ketakutan. Bawang Merah Putih segera membantu mereka mengusir ular-ular berbisa itu.
Setelah ular-ular berbisa itu pergi dari rumah mereka, bawang putih dengan tulus memberikan emas dan perhiasan yang ia temukan dalam buah labu kecil itu. Atas kebaikan bawang putih serta kejadian buruk yang menimpa mereka, Ibu Tiri dan Bawang Merah meminta maaf kepada bawang putih. Keduanya akhirnya menyadari kesalahan mereka dan berjanji tidak akan bersikap jahat lagi kepada bawang putih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan dongeng yang dibawakan oleh Saudari Harisma. Selanjutnya pembacaan berita yang dibawakan oleh Saudari Sri Wahyuni Rias dengan ekor NIM 073. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Informasi pagi kembali tayang ke hadapan Anda dengan informasi terkini dan terpercaya bersama saya Sri Wahyuni Rias. Inilah dia informasi selengkapnya. Saudara, anak-anak sekolah dasar di Desa Mekarjaya, Kabupaten Muara Enim, jika pasca turun hujan harus berjuang lebih keras dalam menuntut ilmu. Mereka harus berjalan kaki tanpa menggunakan sepatu dalam kondisi lumpur dan becek dengan jarak tempuh mencapai 5 km untuk belajar di sekolah dan menggapai cita-cita mereka. Selain jalan akses yang rusak, kondisi sekolah juga sangat mengkhawatirkan. Minimnya pelajar di wilayah desa tersebut ditambah bangunan kelas dalam kondisi rusak membuat sejumlah siswa sekolah dasar negeri 12 ini terpaksa digabung dengan siswa kelas lain. Hingga kini sarana dan prasarana sangat minim, seperti kelas yang rusak dan perpustakaan yang kurang buku. Selain itu, sekolah ini hanya mempunyai tenaga pengajar 8 orang. Menurut pihak sekolah, mereka sudah sering melaporkan kondisi sekolahnya ke Dinas Pendidikan, namun sampai saat ini belum ada perhatian sedikit pun dari pemerintah setempat. Demikianlah informasi hari ini. Saya, Sri Wahyuni Rias, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Itulah tadi pembacaan berita yang dibawakan oleh Saudari Sri Wahyuni Rias. Selanjutnya pembina upacara yang dibawakan oleh Saudari Devi Triana Jupri dengan ekor NIM 074. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang atas hikmat dan izinnya lah kita bisa bertemu di kesempatan yang berbahagia ini. Untuk anak-anakku semuanya, khususnya siswa-siswi SD yang sangat ibu cintai dan sayangi, dalam kesempatan kali ini saya sebagai pembina upacara akan menyampaikan sebuah amanat yang bertema tentang akhlak atau lebih khususnya tentang sopan santun. Sikap yang sudah seharusnya dibiasakan semenjak kecil yakni adalah sopan santun, yang mana sopan santun termasuk akhlak terpuji. Tidak hanya itu, pertama kali bertemu dengan seseorang pasti yang dinilai adalah akhlaknya atau sopan santun ini, bukan lulusannya, pangkat, jabatan, atau lainnya. Karena itu, sikap sopan santun ini sangat bagus untuk dimiliki oleh setiap orang yang mana baik manfaat dan kebaikannya. Ketika kita menunjukkan sikap yang demikian itu, seperti misal kita akan disenangi oleh banyak orang, dihargai, dihormati, dan masih banyak lagi manfaat yang akan kita dapatkan. Untuk anak-anakku semuanya yang saya sayangi, mari kita belajar dan berlatih untuk menerapkan sikap itu dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Mari kita mulai dari hal yang kecil-kecil ya anak-anak. Kita sepakat untuk menggunakan tutur kata yang lemah lembut terhadap orang yang lebih tua seperti guru dan lainnya. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Mudah-mudahan kita semua paham terhadap amanat pembina upacara tentang akhlak yang telah saya sampaikan dan bisa
menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembina upacara yang dibawakan oleh Saudari Devi Triana Dupri. Kemudian acara demi acara sudah kita lewati hingga tiba di penghujung acara, yaitu penutup. Saya selaku MC, jika terdapat kata ataupun sikap yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.